Jadi hari ini maunya saya cuma liatin ini Arduino ya. Lalu eh, nanti minggu depan kalian cari. Saya nak bilang beli ya. Karena kalau bilang beli salah ntar. Tapi ini ada punya kampus dua, maksudnya lebih ya. Saya pinjemin, tapi jangan dibawa pulang. Tapi laptop ada ya. Oh udah punya, berdua punya. Oh ya udah bagus ya. Sekarang dibawa enggak? Enggak. Oh enggak, mulai minggu depan ya. Ini boleh pegang dulu. Tapi udah tahu kan ya? Ya udah pegang dulu dah. Biar gampang ngejelasinnya. Saya buka Arduino, berarti software dah tahu. Softwarenya udah di laptop. Di laptop udah ada. Oke, belum pernah sama sekali. Nah, hari ini saya akan jelasin itu. Tapi itu jangan dibawa pulang. Oke. Tes. Nah, sip. Ya, kalian pegang, saya juga pegang. Itu punya kampus. Ini punya saya pribadi. Lalu ntar kameranya biar kelihatan. Soalnya saya bikin konten YouTube biar sekalian. Nah, gini kan asik ya. Bisa zoom nggak sih? Nggak bisa zoom kameranya ya. Udah nggak apa-apa dah. Ya, jadi saya jelasin dari mana ini? Jelasin dari oke. Nah, di breadboard itu kan banyak ada titik nih. Di breadboard itu banyak ada titik. Banyak ada colokan gitulah ya. Nah, yang paling pinggir, yang ini, yang pinggir. Aduh, kamu duduknya sini aja. Ngapain jauh-jauh gitu? Orang kelasnya cuma berdua. Wes lah, enggak apa-apa. Nah, yang ini ya, yang paling ini udah kayak kursus bimbel gitu. Yang ini, ya, dia connect-nya ke sini. Jadi garis yang titik yang paling kiri itu connect atas bawah. Jadi dia connect ke atas ke bawah. Ibaratnya di bawahnya ada gangnya. Jadi dia connect tuh. Ya, garis yang ini connect, garis yang ini juga connect. Jadi di dalam, anggap di bawahnya itu ada terowongan. Contohnya gini, saya ambil contohnya gini, saya ambil kabel, saya colok di sini, saya colok di sini, tuh, lurus dia, kabelnya connect tuh di bawahnya. Jadi ini dan ini lagi connect, jelas ya? Kalau dipindah ke sini, yang ini nggak connect, bisa dipahami? Jadi kalau dia ini nggak kelihatan. Jadi kalau dia lurus di sini, ini connect dia. Ya, dalamnya ada terowongan. Nah, tergantung penggunaannya. Nah, nanti tergantung makainya gimana. Dah. Oke, itu yang di pinggir sini dan pinggir sini. Dia connectnya itu atas bawah. Oke ya. Kalau yang di tengah, yang ini dan yang ini, connectnya nyamping. Jadi kalau saya colok ini dan colok di sini, connect ya. Gitu dulu, nanti biar ngerti nyolok-nyoloknya. Jelas ya? Jadi kalau dia yang ini dan yang ini, connectnya nyamping. Kalau yang di sini dan yang di sini, connectnya atas bawah. Itu dulu. Ya, bisa dipahami. Sip. Lalu oke, saya ambil lampu. Nah, pertanyaannya LED saya ada di mana? Oke, ini LED. Minggu depan buat laptop dah ya. Kita sambil ngoding. Lupa ngasih tahunya. Nah, ini contoh. Ini lampu. LED. Ini LED. Oke. Boleh dilihat ya.
LED ini komponen output. Dia nggak nginput kan, jadi dia ngeluarin cahaya. Itu outputnya dia. Nah, output ini ada positif negatifnya. Ya, positif negatif bahasa elektronikanya anoda katoda. Ya, yang positif yang kakinya lebih panjang. Yang kakinya lebih panjang yang positif. Atau kalau nanti seandainya kakinya udah dipotong, yang positif itu adalah komponen yang lebih kecil. Itu lihat di dalam lampunya. Ada komponen yang lebih kecil. Benar kan? Ya, yang kecil itu positif. Positif artinya dia dapat tegangan dari microcontroller nanti. Yang negatif ground. Ground itu ke tanah itulah simbolnya. Jadi listriknya masuk di positif, negatifnya ke ground. Jelas ya? Jadi kalau nyolok di breadboard, kalau dicolok di sini dia jadinya begini. Karena dia kan tidak connect. Ya, positifnya di sebelah sini, negatifnya di sebelah sini. Jadi kiri dan kanan. Kita tinggal colok positifnya di sebelah sini, negatifnya di sebelah sini. Ya. Kalau dia mau dicolok di tengah, jadinya gini. Jadinya dia menyamping. Agar kakinya tidak connect. Jadi di sebelah atas, sebelah bawah. Kalau dicolok di sini jadinya kiri dan kanan. Bisa dipahami ya? Saya. Nah, lalu positifnya yang ini akan kita hubungkan ke digital Arduino. Digital, karena ini LED-nya digital. Ya, digital itu ada pin 0 sampai 13. Bisa dilihat. 0 sampai 13. Ya. Kaki pendeknya akan kita hubungin ke ground. GND. Ketemu GND. Ketemu. Oke, sekarang saya bongkar semua. Oke, saya punya LED. Saya colok positifnya di situ, saya colok negatifnya di seberang. Berarti saya harus colok positifnya di sini. Saya pakai di 13. 13 sini. Lalu negatif, saya ambil kabel satu lagi. Negatifnya kan berarti sebelah sini. Karena ke samping, ingat ya. Samping, coloknya di ground. GND. Itu jadinya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Sekarang saya colok ke komputer. Nah, itu karena udah ada coding sebelumnya. Jadi dia kedip-kedip di situ. Saya buka Arduino. Nggak kelihatan ya? Oke. Saya buka Arduino. Nah, untuk ngoding yang ini kita bisa pakai library. Itu ada di file example, contoh, basic, lalu Blink. File example, basic, Blink. Nah, ini dia. Blink ini coding atau sintaks yang bisa kita pakai untuk sesuai namanya, blink lampu, blink. Cukup kelihatan segitu ya kelihatannya. Oke, yang ini komentar di pemrograman. Jadi kayak catatan aja, kayak note. Ya. Nah, codingnya segini. Ya. Saya coba dulu, setelah ini saya jelasin. Jadinya. Blink. Jadinya kayak gitu. Ini nggak kelihatan di rekaman saya. Nah, itu ya, kedip-kedip ya. Itu ya, kedip-kedip. Oke ya. Nah, apa saja codingnya atau sintaksnya, kan itu sekarang yang menarik. Ya. Pertama, saya hapus komentar ya, biar nggak bingung. Ntar saya kasih komentar bahasa Indonesia. Nah, sintaksnya segini aja. Ya,
Pertama kamu harus ini variabel seperti biasa kita pemrograman, seperti biasa kita ngoding yang lain ada variabel. Nah, variabel ini tipe datanya integer karena nilainya angka 13. Nah, kita bikin integer let sama dengan 13. Artinya adalah ya, ini kecolok di pin 13 nanti. Dicolok. Terpasang pada pin 13. Itu digital. Ya. Lalu ada dua void yang harus kita buat. Yang pertama adalah void setup, formatnya seperti ini, ya, void setup. Lalu yang kedua adalah void loop. Nah, void setup ini dijalankan cuma sekali. Void loop ini dijalankan berulang-ulang. Gitu dia. Ya. Kita tadi sudah menulis 13 itu LED. Nanti berikutnya bisa seperti ini. Ya, misalnya integer sensor 6 gitu. Artinya adalah di pin 6 ada sensor yang terpasang. Kayak gitu nanti ya. Dan seterusnya. Nah, di void setup ya kita tentukan 13 ini mau jadi apa? Jadi input apa output? Ya, 13 ini difungsikan sebagai output. Makanya di sini tulis pin mode LED output. Ya, nanti kalau ada sensor bisa begini. Pin mode ya, sensor input bisa kayak gitu. Jadi isinya di sini adalah input output. Nah, ini lalu yang berikutnya mode output gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah void loop. Void loop ini yang berulang ya. Jadi dia akan menjalankan yang ini, yang kedua, yang ketiga, keempat, habis itu diulang lagi 1 2 3 4, diulang lagi 1 2 3 4 dan terus seperti itu ya. Disinilah kita menyalakan dan mematikan lampunya. Ya, kita pakai sintaks digital write, ya, digital write LED high. High ini berarti memberikan tegangan. Bawahnya ada delay selama 1 detik. Itu artinya delay 1000 itu 1000 milidetik. Berarti 1 detik. 1000 milisecond sama dengan 1 second. Ya. Lalu high itu artinya memberi tegangan. Sama dengan lampu nyala ya. Gitu kira-kira. Lalu berikutnya kita tulis kebalikannya untuk mematikan lampunya. Digital LED low, delay juga 1 detik. Ya, sehingga lampunya akan jadi begini. Nyala mati gitu ya. Kalau tanpa low gimana? Tanpa low akan jadi begini. Ya udah, lampunya nak mati-mati. Gitu ya. Karena ini programnya terus void loop muter. Ya, void loop muter. Gitu dia. Cara ngirim ke microcontroller pakai ini. Upload. Tapi sebelum upload kalian perlu milih dulu boardnya yang mana. Ya, punya saya Arduino Uno. Nanti Arduino yang lain silakan disesuaikan. Serial port pilih yang mana. Pasti udah jelas nih. Ya, cara paling gampang cari tahu serial port tinggal ya, kalian lihat dulu pilihannya apa, ya. Lalu cabut microcontrollernya. Lalu cabut. Udah hilang dia. Ada yang hilang. Kalau di Windows USB itu dia namanya. Ya, sekarang saya colok lagi. Saya klik ulang, tool serial port, muncul dah. Jadi saya harus pastikan dia serial portnya yang ini, port serialnya, lalu boardnya Arduino Uno. Lalu saya klik upload. Tidak ada yang berubah karena codingnya masih sama. Kalau codingnya saya hilangkan low-nya, lampunya akan nyala terus. Oke, itu dasarnya. Jadi gimana ngodingnya, lalu nyoloknya di sini gimana, lalu ngobrol sama Arduino-nya gimana. Itu dasarnya. Ya. Sintaks ini kalian tidak perlu ketik
semuanya dari awal. Kita main example aja, file, example, cari basic, blink. Ini untuk lampu. Ya. Nanti komponen-komponen yang lain semua di sini bisa dicari. Contoh, sensor kita punya ping. Ping itu yang klik ping, nggak muncul ya. Nah ini ping. Formatnya sama. Formatnya pasti, nah ini integer, ping pin dicolok ke 7. Ya konstanta ini nggak berubah, nggak diisi juga nggak apa-apa. Ya. 7, lalu dia minta ada serial bikin, lalu ada variabel, duration, inci, senti, nanti dia ada konversinya sehingga dia menghasilkan inci ya, mau bilang integer sama inci mabuk nih. Inci dan senti. Ya, nah ini nanti lah kita coba. Belepotan. Nah, berikutnya kalian coba rangkai itu kan ada microcontroller, ada LED. Berarti kalian perlu kabel. Coba lampunya 2. Kalau saya kan udah kasih contoh lampunya 1. Apa kurang? Breadboardnya cuma ada 1 ya. Udah pakai breadboard saya. Nih, pakai breadboardnya. Nah, pakai breadboardnya nanti colok kabel gantian. Kalian ngasih tahu codingnya apa aja yang perlu saya ubah. Udah. Biarin di situ, biarin. Udah, coba colok kabelnya. Duduk aja di situ. Ya, duduk aja. Tuh, ya buka aja kabelnya. Nggak apa, nggak akan konslet. Aman kok. Itu kan karena dia udah tercoding sebelumnya. Ya. Iya, nah sekarang coba bareng-bareng. Yang mana yang perlu ditambah? LED-nya ditambah ya. Oke, karena LED-nya ada 2 kan gitu ya. LED-nya ada 2. Integer, LED, colok 8. Nah, di sini enggak boleh namanya sama. Ingat kalau pemrograman nama variabel enggak boleh sama. Sehingga kita bikinnya misalnya LED 1, LED 2. Itu ya. Lalu di sini otomatis LED 1. Kita bikin ini juga lagi 1. Pin mode LED 2 output. Nah, sama. Ingat setiap bagian akhir ada titik komanya. Ini pakai bahasa C. Lalu, nah ini saya hapus nih, biar dari 0. Kita bikin loopnya. Nah, digital bright. Ingat ya, ini sensitif, jadi beda huruf besar, huruf kecil berpengaruh. Saya coba pin modenya M-nya kecil ya, beda dia. Tuh, kalau M-nya orange dia jadi warna, M-nya gede dia jadi warna orange. Nah, digital bright, LED 1, high. Saya bikin digital bright, LED 2 high untuk nyoba ya, nyala nak itu. Saya pilih tools, board, Arduino, udah, saya upload. Tuh. Coba pindah kabelnya sebelah. Nah, itu kabel USB-nya. Kabel USB-nya coba ke samping. Nggak, aman, tidak akan konslet. Ntar ini kameranya putih banget, adjust per low light. Matiin ya, nah ini biar nggak perlu. Oke, nah ini lebih jelas nih, tadi keputihan. Nah, itu LED-nya colok ke berapa? Digital berapa? 13 sama 12. Jadi saya cukup ganti ini aja, jadi cukup ganti pin yang di atas, kan gitu. Saya upload lagi. Nah, udah done uploading nih, kok nggak mau nyala? Coba cek kabel-kabelnya, udah benar belum jalurnya? Nggak usah gemeter gitu, santai aja. Nggak akan meledak kok. Ayo, yang mana yang salah? Awas lampunya kebalik, positif negatif, ingat.
Ingat yang positif tuh yang kepala kecil. Nah, kan. Kalau positif kebalik lampunya enggak akan nyala. Nah, balik lampunya. Nah, lagi satu, orang keduanya hai kok. Kebalik juga. Dah, oke. Gitu dong. Berarti lampunya kebalik. Ya, ke GND-nya. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah bisa enggak pakai itu berapa kabelnya? 4. Biar kabelnya 3 aja bisa enggak? Jawabannya bisa. Groundnya di jumper. Jadi groundnya pakai terowongan di bawah. Itu kan kamu kan groundnya sendiri-sendiri. Groundnya jadikan satu jalur. Negatifnya groundnya jadiin satu jalur. Kebayang nggak? Groundnya kamu pakai breadboard yang paling pinggir. Kan dia jalurnya panjang tuh. Nah, ground lampunya kamu colokin semua ke situ. Ke yang paling pinggir. Groundnya bawa ke situ semua. Ya, coba bongkar dulu, enggak apa. Groundnya. Jadi positifnya yang nyamping, groundnya kamu pakai yang lurus saja. Hah? Itu apa? Ground. Coba perhatiin kabelnya. Perhatiin kabelnya yang saya bikin. Kabelnya perhatiin. Bener kan? Bener kan? Jadi sepanjang jalur itu ground semua. Colokan yang itu tuh, colokan yang atas bawah itu udah jadi ground semua. Karena groundnya cuma ada dikit di microcontroller, jangan semua komponen dicolok ke ground, groundnya harus kamu jumper. Bisa dipahami ya? Nah itu ground, jadi kamu sekarang punya ground satu baris, ya. Gimana? Iya, dari ujung breadboard sampai ujung bawahnya itu ground semua, satu baris itu. Jadi nanti komponen apapun yang kamu pasang, groundnya colok ke situ, jangan ke microcontrollernya. Gitu tadi ya. Jadi kamu hanya cukup colok digitalnya aja. Colok digitalnya aja, groundnya ke breadboard yang itu, jadi satu semua. Kayak gitu tadi. Nah, berikutnya karena udah bisa, gimana cara bikin lampunya kedip-kedip? Dulu. Keduanya ya tak bikin dulu ya. Saya kopas. Ini saya pakai dulu. Pakai dili nak? Kayak gini aja. Masa sih? Coba. Udah nih udah down uploading. Ya, ingat pakai delay. Delay itu jeda. Ya. Jadi dia itu sebenarnya sekarang sudah high low, maksudnya sudah kedip-kedip, cuma cepat banget. Mata kita nggak bisa lihat. Jadi gitu langsung kayak gitu udah nyala mati. Kita lihatnya dia tetap nyala gitu. Nah, jadi biar kita bisa ngelihat dia nyala mati, kita upload. Nah, itu 1 detik. Jadi jalan programnya adalah nyala, diam 1 detik, mati, diam 1 detik. Gitu dia. Ya. Lalu nanti misalnya banyak sintaksnya, kita bisa main variabel. Kita bisa tulis di sini dia, integer
Misalnya waktu gitu ya. Kita bikin 1000 sini. Jadi ini kita ganti dengan waktu. Bisa kayak gitu. Kita upload lagi. Sama aja. Ya. Nah, berikutnya kalau kita pengen lebih cepat kayak gini misalnya 10, ini super cepat nih upload nih. Tidak. Terlalu cepat ya, nggak bisa lihat ya. Nah, itu 100 0,1 detik. 1000 kan 1 detik. Kalau 100 tuh 0,1. Kayak gitu deh jadinya. Jadi kalau kita punya banyak nama di sini, nama variabel, kita bikin variabelnya di atas, masukkan nilainya. Jadi nanti tinggal ganti yang ini aja, nggak perlu ganti yang di bawah-bawahnya. Itu ya. Oke. Nah, ini kita naikin dulu. Gimana caranya bikin kalau kita mau bikin lampunya kedip-kedip gantian? Dek gitu. Gimana codingnya? Kalau bikin ganti-gantian gimana caranya? Hah? Nggak bisa, cuma ada satu. Iya. Gimana caranya kalau mau bikin kita ganti-gantian? Oke, satunya high, duanya low. Di bawahnya kan tinggal dibalik. Tinggal satunya low, dan duanya high. Bener nggak kayak gitu? Coba upload. Ya bener. Jadi dia dibikin nyala gantian. High low jeda, low high jeda, high low jeda, low high jeda gitu. Jadi jalan programnya kayak gitu. Jadi kamu bukan ngoding yang kayak ngoding pemrograman lainnya yang dia cuma jalan atas sampai bawah lalu berhenti. Kita bikin program yang dia muter-muter terus, nggak ada berhentinya gitu. Kayak gitu kira-kira. Ntar lihat saya masih lagi berapa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba tambahin lagi 3. Biar 5. Abal ada banyak, nggak usah khawatir. Coba matiin dulu dah, cabut dulu gininya, biar nggak silau. Yuk, groundnya cuma 1. Jangan bikin ground lagi. Boleh, itu kan dia udah connect atas bawah. Bebas, digital itu semua bisa dipakai. Tak kira kamu nak punya Arduino loh. Oh iya. Oh ya, ndak rugi nak beli itu dipakai terus. Beli apa bikin apa gimana?
berapa harganya? Oh murah ya. Arduino ininya pasti Arduino buatannya ya. Sama kayak itu. Ini yang 300.000 kemarin. Nggak tahu, beda. Coba aja pegang beda. Itu yang saya beli 300.000. Bukan pamer ya, maksudnya ya memang harganya segitu, nggak pamer. Beda kan? Kalau dilihat kokohnya lebih kokoh yang itu. Ya, cuma atasnya hilang karena lepas gitu kayak. Dapat ini juga. Ya. Nah, jadi belakangnya ada ininya. PCB-nya dari Arduino-nya. Oh, beda. Ini yang saya beli di Surabaya. Tadi kita biar kelihatan ya. Nah, nih. Belinya di mana, kelihatan enggak sih? Beli di Surabaya. Udah sekian tahun umurnya. Udah tuh, udah 5. Dah, yuk kita coding lagi. Nih, saya kosongin. Kita mulai dari awal. Ya. Itu kecolok di berapa aja? 13, 12? Oh, kok banyak? 5 kan? Oke, jadi kita punya 5 LED ya, 10 LED 5 9. Lalu pin mode biasa, kopas aja biar cepet. Lebih 1 ya. LED 2, LED 3, LED 4, LED 5. Nah, kita coba bikin nyala semua dulu. Berarti digital bright, LED 1, kok output high. High. Lalu kita LED 2, LED 3, LED. Duh. Ntar dulu, ngetiknya soalnya tangannya ada kabel mic, ada macam-macam. Digital bright, LED 1 high, dan seterusnya. Nih sekarang saya kopas. LED-nya LED 2, 3, 4, 5. Kita upload. Nyala sekarang. Nah, pertanyaannya sama. Bikin lampunya biar jalan gimana? 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, gimana caranya? Jelas ada delay. Delaynya pakai waktu ya, nama gininya. Nama variabelnya. Yuk, gimana caranya? Gimana codingnya? Mana caranya? Bikin lampunya gini. Mukamu nggak kelihatan kok, tenang aja. Ayo, gimana cara bikin lampunya jalan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang gimana? Yang di mana? Satunya high. Lalu? Jadi kita kan pengen bikin satunya hidup dan yang lainnya mati semua, kan gitu kan? Ya sudah, bikin lo aja. Jadi enggak usah berpikir rumit-rumit. Gini aja dulu. Nah, coba nih, tembak, tek. Seret. Nah, dah tuh kan, gitu kan?
Berikutnya kan yang nyala yang mana berikutnya? Yang dua kan? Ya udah ini dikopas lagi. Kita seolah-olah bikin 5 langkah. Langkah pertama lampu pertama nyala, semuanya mati sisanya. Langkah kedua lampu keduanya nyala, selainnya mati kan gitu. Bikinnya kayak gitu aja. Jadi satu yang awalnya high di sini semuanya low. Sekarang ini yang low. Yang high adalah yang dua. Gitu terus dah. 3 4 5 juga sama. Jadi tidak usah bingung-bingung. Jadi sekarang yang high adalah yang 3 4 5. Taruh. Nah ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Ini 4, ini 5. Dah upload, jadi deh. Gitu. Jadi mikirnya adalah berapa langkah, lalu setiap langkah itu apa yang terjadi. Itu yang dikoding. Ya, dan dia akan ngelup terus-terusan, muter terus-terusan. Ya, jadi ada berapa langkah dalam putaran itu, lalu setiap langkahnya apa yang harus terjadi, apa yang direkayasa. Kayak gitu. Kalau kita pengen bikin lebih cepat, mainin lampunya. Jadi waktunya bikin 2.50 gitu misalnya, kayak masih kelihatan deh. Seret. Teng 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 teng, nah gitu dia. Bikin 150 gitu, biar lebih cepat lagi. Wah, asik kan. Jadi caranya kayak gitu. Ya. Nah, kalau biar nak bingung karena sintaksnya udah banyak, kasih komentar. Ya. Lampu 1 nyala gitu ya. Yang ini kasih komentar juga. Lampu 2 nyala gitu. Yang ini lampu 3 nyala. Yang ini lampu 4 nyala, yang ini lampu 5 nyala. Ya, upload sama aja sih. Gitu ya. Jadi kan nggak bingung lihat komentarnya, nggak bingung lihat komentar, nggak bingung lihat codingnya, gitu, karena udah ada komentar kan. Jadi kita tahu ini 1 nyala, ini 2 nyala, ini 3 nyala, ini 4 nyala, ini 5 nyala. Gitu kira-kira. Ya, jadi minggu depan silahkan bawa micro Arduino, kan udah punya ya, kabel printer jangan lupa, bawa laptop, nanti saya bawa colokan, kalau bersedikit kurang dari 5 ya, di sini aja buka laptopnya. Terus breadboard punya ya, putih itu. Oh, enggak apa-apa, asal jangan bawa PCB aja ya. Memang dia fungsinya sama, cuma makainya kan caranya beda. Kalau kabel gitu punya? Oh ya udah enggak apa-apa, bawa aja, nanti kurang-kurangnya pakai punya saya. Berarti apa lagi? Udah semua ya. Ya, nanti komponen-komponen minggu depan. Ya, minggu depan kita bentar. Oke, analog bisa, input. Kayaknya minggu depan kalian boleh bawa yang mana ya? Saya udah ada sih, cuma ya mungkin nanti biar bisa pakai di rumah juga gitu. Nah, yang ini namanya potensiometer yang bisa diputar-putar buat input analog kayak volume dia. Lalu yang ini saklar, push button namanya, bisa ditekan. Ini ya saya ada sih, tapi nanti kalau mau bawa silakan. Kayak gitu kira-kira. Berarti kalau di rumah disuruh ngulang bikin itu bisa kan? Tinggal beli LED harganya 500 rupiah. Jadi udah. Softwarenya free, bisa di-download, diinstal, jadi. Lalu kalian tinggal pakai library, cari di example, lalu basic, bagian blink untuk lampu. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan dulu? Hari ini kita sampai sini aja lah.
Ada yang ditanyakan kira-kira? Jadi codingnya, sintaksnya kan selalu formatnya begini. Ya, yang di atas itu ada inisialisasi port, variabel bisa nilai juga. Jadi dia nggak hanya port ya. Kalau ini kan port, dia bisa juga nilai seperti ini. Jadi kita bisa bikin macam-macam di atas. Lalu yang kedua itu ada setup. Ya sesuai namanya setup, dia akan difungsikan sebagai apa? Ya, apakah jadi output, apa jadi input. Lalu berikutnya ada loop. Looping inilah yang akan ngulang terus-terus. Tas bawah, tas bawah, tas bawah, tas bawah kayak gitu. Itu aja sebenarnya ngoding Arduino. Lalu tinggal di-upload. Sebelum upload jangan lupa milih board dan portnya. Kayak gitu. Yang ditanyakan kira-kira? Kalau nggak ada saya sudah, ntar saya stop rekam.